Oke, belum konsisten. Akun tidak bertumbuh. Ya, Nah, jadi gini Pak, seperti oke. kemarin kan sempat saya discuss di sana dengan Bapak kan, saya kan trading ada dua ini yang saya pakai, ada yang mandiri, ada saya masuk ke platform ya, kayak apa, sorry ke Profom ya. Ya, Jadi gini pengertian gak konsisten tuh. eh saya mau ikut Profom, kan ada beberapa fase tuh untuk audisi Pak. mm-mm. Ada dua fase lah ya. Pas fase pertama, saya tuh lolos cepat, naik ya. Malah nggak besar sih targetnya, cuma 8%. Oke, Cuma drawdownnya kan dibatasin maksimal 10%. betul. Nah, saya ikutin rule-nya itu, rule-nya si Profirm. Nah, beberapa case itu saya bisa bisa sampai untuk fase satu. Begitu fase 2-nya itu lama nggak kelar-kelar gitu. Hmm, Gitu sih problemnya, Pak. siap. Tapi Berarti, ada kalanya uh-uh, saya sampai sampai dengan payout juga bisa ada kalanya, cuma nggak stabil gitu. problem utamanya di mana Pak? Di cara entry atau di resikonya yang variabel? Kalau risiko sih saya udah menggunakan MM, Pak. Jadi kan saya atur sehari itu nggak boleh lewat dari 4%. Saya batasin 2% maksimal. Resiko sehari Ya, maksimal 4%. ya. Hari ini saya atur 2% malah lebih kecil daripada drawdown yang tentukan. Oke, 4% itu berapa kali trade Pak? Itu bisa bisa 3 4 kali ya. Tiga empat kali Ya, tapi sekali. risknya tetap sama ya Pak ya, selalu sama 1%. Enggak, saya malah lebih kecil lagi, Pak. Saya 0,5 malah, 0,5%. Kadang 0,25 malah. Hmm, dengan risk 0,5%. 0,25 sampai 0,5%. Oke, nah gini Pak, salah satu kenapa belum konsisten dan akun susah bertumbuh, ini risk variabel Pak Mas Yan. Risk masih variabel dalam arti kan tadi Bapak bilang 0,25 sampai dengan Ya, 0,5%. Ini ya. jadi masalah ini Pak. Oke, Karena wah ini jadi masalah kalau pas Bapak SL pas pakai risk setengah persen. ya, Lalu mungkin Bapak aduh kena SL. Lalu Bapak coba kecilin risiko ke ya, 0,25. ya. Nah ini waktu harusnya recover nggak jadi recover Pak. Oke, Itu masalah Pak. oke, Jadi risk yang masih variabel ini harus dirubah. oke, Harus dirubah. Jadi fixed risk. Jadi Bapak udah nggak boleh bilang 0,25 sampai 0,5 tapi satu kata saja 0,5% misalkan. Seperti itu Pak. Jadi Jadi konsisten 0,5 terus hmm, gitu ya. untuk masalah TP dan SL ini akan saling mengcover Pak. Oke, Jadi risk yang tadi masalah ini kita bicaranya bisa dirubah dari variabel ke fix. Karena emang banyak kendala yang sudah mulai bisa konsisten ya Pak. Bisa ya, mulai konsisten, akunnya sudah jauh sekali dari kata MC, ya, sudah nggak pernah overload, sudah nggak pernah nafsu masuk market. hmm, Masalahnya di sini, resikonya masih sering berubah. oke, Tergantung mood dan hati. Habis kena SL dia turun, oke, habis habis TP dia naik. Nah itu problem Pak, itu problem. Ini harus oke, difixkan jadi seperti ini. Oke, ini problem pertama ya Pak ya. ya. Ada gambaran tapi Pak dari hal ini tadi ya, secara analogi ya. Cukup jelas. Cuma kan saya berpikir begini, Pak. Mm-mm. Kalau kalau apa namanya trading mandiri ya dengan apa tanpa ke Profom itu kan kita nggak ada batasan drawdown dan lain-lain lah ya. Betul. Mau drawdown sehari 5% 6% pun masih oke. Cuma kan kalau di Profom itu kan dibatasin, ada maksimalnya gitu. Pertimbangan saya, kenapa risknya saya kecilin?
Mm. harapannya dalam sehari itu punya kesempatan open posisi bisa lebih banyak gitu pikiran saya. Oke, ya 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 paham Pak. Kuantitas, kuantitas dan kualitas entry, Pak Toto. Ya, ya, Jadi kenapa saya itu cenderung pakai time frame agak besar Pak Toto. oke. Dan saya sebenarnya baru ini aja sih, mapping di M15 ini baru ini karena memang range gold kan gede ya Pak ya. Range gold gede kalau saya pakai 4 jam nggak sampai dia koreksi ke area-area saya. Jadi saya kecilin ke Ya, M15. Ini plannya, oke. plan mulai masuk ke zone, price mulai naik. Nah ini selanjutnya gambaran selanjutnya. Nah jadi kalau saya pribadi, saya lebih cari kualitas entry Pak. Oke. Saya pribadi lebih cari kualitas. Cuman memang tiap trader akan berbeda pandangannya. Kualitas itu nomor satu. Jadi lebih baik jarang, Mhm. tapi lebih apa ya? Potensi. Lebih berpotensial. Ya, Kualitasnya nomor satu. Lebih jarang tapi lebih berpotensial. Kalau kuantitas, kadang-kadang kita berbicara gini Pak. Seperti orang yang kerja berat, tetapi bayaran sama saja. iya benar sih. Kalau kita berpikirnya pengennya kualitas bagus, kualitas banyak gitu, Pak. Sepertinya bisa sih Pak. Cuman ya itu tadi. Kita harus ngerti benar-benar kelemahannya kita di mana. Kelemahannya kita di mana dalam arti kita bisa menjauhi dari kelemahan-kelemahan kita. Sedangkan manusia Oke. dihadapkan dengan banyak pilihan, biasanya akan makin ada gap di situ yang bikin antara logika dan apa ya, logikanya dia tahu, tapi kadang-kadang secara egonya dia nggak ngerti, Pak. Hmm. Kok bahasa jadi kayak pujangga ya, Pak ya? Enggak lah, Pak. Paham, Pak. Tapi bisa dimengerti ya, Pak, maksud saya ya, Pak ya? Ya, bisa paham, Pak. Bisa ya, Pak ya? Iya, iya. Jadi kalau buat saya sih mendingan saya entry di time frame gede dan saya Ya, clear arahnya clear. Seminggu saya ya. gold nunggu satu kali entry ya nggak apa-apa. Itu aja saya tunggu Pak. Nah, Pound oke. sterling saya tunggu ya sudah itu aja. Ya, ya. Ontos Saya punya keyakinan kalau misalnya kena, ya sekurang-kurangnya 1% masuk gitu ya. ya Pak, maaf. Kalau Bapak sendiri aktif di apa, pair apa aja, Pak? Yang di tradingan, Pak? sekarang ya Pak ya. Pair apa saja. Yang pasti gold. Lalu mayor Pak. Oh sorry yang ada US Pair, dollarnya. pair. Ha-ha. Yang ada US dollarnya. Oh iya. Ya, Lalu Bitcoin. ya, ya. Bitcoin. Lalu Nasdaq paling Pak. Atau Dujun ini pun Oke, kalau ada kesempatan. oke, oke. Cuman yang pasti saya mapping di satu minggu itu gold dan Bitcoin ini. Ya. Kalau pair kan ada 7, ada gold 18, berarti 10 berarti ya, 10 10 pair berarti Ya, kira-kira ya. kan kadang-kadang gini Pak, kalau Bapak sudah terbiasa di Euro, Pound Sterling, Hmm, Bapak kan akan makin mengerti movementnya dia. iya, Ceritanya kadang-kadang kalau kita sering mapping dari weekly, daily, H4, H1, ya, ya, time frame ya, gedenya tuh kita mau nggak mau sudah tergambar Pak. ya, Jadi itu sih yang perlu kita mapping di orang kalau bilang sih subconscious ya Pak. Jadinya secara nggak nggak harus dipaksa di time frame besar ya, itu dia sudah punya gambaran. ya. Jadi untuk cari time frame kecilnya arahnya bagaimana itu sudah enak sekali. Oke. Berarti selalu kita pakai multiple ini Pak ya, Time analisis frame, ya. ya, Dow teori, top down analisa Ya, itu jangan pernah ditinggal, Pak. oke. Cuma begini Pak, ada saya ada Yes, hambatan gini. Kalau saya
apa namanya backtest itu kan nggak bisa menggunakan multiple ini apa tabel analisis langsung di satu time frame gitu. Oke, backtesting hanya di satu Satu time time frame. frame. Ya, karena kadang-kadang kalau kita backtesting, kita multiple, kita ruwet sendiri, Pak. Iya, iya benar. Iya kan, Pak? Iya, Jadi, beberapa kali kan di Telegram saya sekarang kadang-kadang share-nya itu bentuk trade review-nya ini loh, Pak. iya, Saya share kadang bentuk trade review-nya. Kalau backtest itu kan kita memang bingung ya, Pak, karena multiple time frame kita jadi ruwet harus H4, H1, grafiknya sudah pindah kan begitu iya, ya, Pak. H4 iya, kita drop ke H1 kan pindah dia kan, Pak. Dan waktunya nggak bisa sama karena dalam H4 ada satu zaman itu ada 4 candlestick dari H1 turun ke M15 juga sudah breakdownnya lagi beberapa lagi. Jadi saran saya sih lebih ke forward aja. oh Oh, forward test itu ya. forward test aja, Pak. Mungkin Bapak sempat ingat kalau pas saya di kelas kan saya bilang teman-teman tolong bikin jurnal, saya dimasukin ke grup Anda jurnal biar saya ngerti Iya, apa sih yang terjadi sama oke. Anda dalam tradingan. Lalu yang penting sih Mhm. bisa keep in touch itu loh, Pak. Oke, oke. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan ada murid yang nggak kirim jurnal atau gimana, saya lupa dengan kendalanya apa sih beliau ini, Iya, iya, gitu Pak. Karena saya nggak mungkin bisa ngetat satu-satu. Mungkin iya, till today saya ini ada mungkin hampir 350-an orang ya Pak yang sudah ikut kelas private ataupun kelas iya, reguler. Saya nggak mungkin bisa pegang iya, satu-satu Bapak. iya. Jadi saya tetap saran teman-teman bikin jurnal. Tujuannya apa? Tetap satu keep in touch dan kedua saya bisa tahu perkembangannya teman-teman Hmm. mapping seperti apa. Nah nanti Before after. Ya, Bapak bikin before after kayak gini Pak. iya, iya, Dari oke. sini nanti kan kita tahu afternya gimana. Jalan tidak? Iya, iya, Jalan nggak plan itu? Kalau oke, nggak jalan ya kita bisa ngerti. Kalau jalan kita juga jadi bisa memahami. Misalkan oke. seperti ini Pak. Nah Bitcoin. Bitcoin ada arah ke bawah, ada arah ke atas. Tapi condongnya dia ke bawah ya Pak. Karena trennya down ini, koreksinya down. Kita lihat. Iya, Setelah itu dia down, baru naik lagi. Mungkin dari sini dia akan lanjut ke bawah lagi. Nah, seperti ini kita butuh Pak potensi ini koreksi. pakai ini Pak ya? Apa? Daily Pak ya? Ini daily Pak. Satu day Oke. kita lihat hasilnya gimana. Price naik. Cuman sayangnya dia sempat spike ke bawah. Jadi kita benar-benar tahu aktualnya mappingan kita di mana. Di BBCA targetnya sih demonnya ada di sini Pak. Oke. Price sudah mulai masuk ke demon. Tertolak naik. Sekarang mental ke 8.000 nggak salah di BCA nih Pak. Hmm. Jadi Oh ini main ini juga Pak, main apa? Saham juga. iya Pak. Ya, ya. Jadi Berarti kuncinya lebih ke ini Pak ya, ke jurnal Pak ya untuk mengevaluasi entry kita ya. betul Pak. Jadi kalau misalkan backtesting hanya satu time frame ini sama dengan bingung Pak jadi ya. Oke, Jadi saran saya sih lebih ke forward, oke, oke. forward test. Pak, biasanya kalau Ya, forward test untuk menumbuhkan keyakinan kita, kita bisa berapa ini Pak, transaksi yang bisa kita jadikan acuan Pak? berapa transaksi yang jadikan acuan itu tergantung dari trader siapa Pak. Nggak, maksudnya gini, kan Heeh. saya apa namanya pernah dapat satu ketentuan. Jadi kalau kita punya satu metode, kemudian kita lakukan backtest, sekurang-kurangnya ada 100 transaksi yang kita lakukan, di situ baru kita ngambil kesimpulan bahwa metode kita pakai ini memang efektif gitu. Oke, Nah, kalau forward yang Bapak lakukan, biasanya berapa lama, berapa banyak transaksi yang kita kerjakan
dianggap metode itu efektif gitu Pak. Karena saya menghadapi orang yang berbeda-beda ya Pak ya. Ya, Ada orang yang punya pikiran dari segi forward test ini. ya, Ini saya mundurin dulu. Dia berbicara tentang bulan. oke, Jadi selama 6 bulan forward oke, muncul sebuah rumusan atau data. Data selama 6 bulan ini yang digunakan Pak. Cuma sebenarnya kalau saya bilang 6 bulan ini kurang. Baiknya 1 tahun. oke, Ada yang bilang bulan. Ada yang bilang jumlah entry. ya, 100. 100 ini angka yang oke Pak. Cuman bisa saja 100 kali entry ditempuh sebelum 6 bulan. Bisa juga kan ya Pak ya. ya, ya, 100 kali entry dia cuman butuh sebulan aja itu bisa. ya. Cuman yang jadi masalah apakah Kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus itu. iya ini yang jadi masalah. Karena sebenarnya time frame itu jadi pattern yang cukup krusial di market. Oke, Forward test bisa ya, kita bicara bulan, bisa kita bicara jumlah entry. Ini ya, Bapak sesuaikan sendiri. Jadi saya bilang tergantung tradernya kenapa ya. kondisinya seperti ini Pak. Hmm, Jumlah entry atau jumlah waktu. Jadi kalau sini saya tulis mungkin waktu ya. ya. Karena gini sih, kalau kalau backtest itu kan bisa lihat historical data. Ya, Sehingga untuk menempuh angka 100 transaksi untuk sekian tahun itu bisa dikerjakan dalam hitungan hari lah, paling banter bulan gitu. hmm, Kalau forward itu kan benar-benar harus ditempuh itu 6 bulan gitu. ya betul sekali Pak. Tapi ujungnya sama juga sebenarnya. Tinggal tingkat tingkat keluasan kita waktu ngambil ngambil entry kan. Kalau Iya, backtest kan tadi hambatannya hanya satu satu time frame kan. betul sekali Pak. Dan waktu kita backtest kita nggak punya emosi Pak. Itu jadi Iya, masalah juga. Kita nggak iya. membiasakan diri. Oke, oke. Lalu waktu kita backtest, apakah benar-benar kita entry? Karena faktornya apa? Faktor emosional ini tadi. Iya, iya. Habis SL, males entry. Bisa jadi. Iya, Mau TP, di liquid oke. duluan. Nggak jadi TP kan Pak? Bukan berarti saya bilang backtest buruk, enggak ya Pak. Iya. Bukan saya bilang backtest itu buruk, enggak juga. Tapi ada titik-titik yang enggak disentuh sama backtest. Hmm. Nah di backtest ini Iya, juga terkadang eh bisa bicara sekedar ya Pak. Ya karena tanpa beban itu tadi. hmm. Kenapa saya saranin ke teman-teman bukan ke demo tapi ke sen. Sen itu kan masih ada bebannya Pak. Meskipun Iya, kecil. iya, Masih ada tanggung jawab yang harus ada teman-teman pikul waktu handling akun sen. iya. Nah dari sini apa ya Pak? Forward test ini tadi, back testing, forward test. Ini juga bikin Bapak lebih percaya diri dengan apa? Pair. Kenapa dengan pair misalkan nih, Bapak entry GBP USD 10 kali. Lalu entry lagi Euro USD 10 kali juga. Entry lagi XAU USD 10 kali. Di pound sterling ini 10 kali entry Pak. Yang terjadi 6 SL. Di Euro USD 2 SL Pak selama 10 kali entry. XAU USD yang terjadi SL-nya cuma 1 SL. Dengan data yang timbul ini, kira-kira apa yang Bapak mau lakukan? Ya, kita akan pilih sebenarnya Euro sama XAU. A. Pilih Euro dan XAU. Ada data yang timbul dari situ Pak. Nah ini makin oke ke depannya karena kita sudah tahu. Oh pair yang bersahabat dengan saya Euro dan XAU. Pound sterling nggak begitu bersahabat. Jadi untuk dekat-dekat sama pound sterling kita agak kasih jarak itu Pak. Karena kita tahu kualitasnya dia di tangan Ya, kita. ya, Kualitasnya dia di tangan kita.
Lalu dari data ini tadi kita juga tahu maksimal SL beruntun ini berapa yang keluar Pak. Berapa yang keluar dari SL beruntun ini. Misalkan anggap saja 4 kali SL beruntun. Dari data ini 4 kali SL beruntun, kita bisa jadikan patokan ke sini. Risiko sehari, berapa persen ini Pak? Fix risknya gimana? Itu bisa kita sikapin. Dan dari sini, 4 kali SL beruntun kita juga bisa berpikir, kalau SL beruntun ini, pas saya pakai risk yang gede-gede, setengah persen, lalu saya recovery pakai 0,25, kapan saya recover Pak? Ya, ya. 2 kali kerja. Berarti 0,25 sama 0,5 itu emosional, Pak ya. Iya Pak, masih 0,5 Pak. ketakutan, 0,5 karena greedy gitu ya. Karena kita dulu gitu, kalau mau profit pengennya gede, tapi giliran loss maunya kecil gitu kan. Iya pengennya gitu kan Pak. Iya, Tapi iya, yang terjadi nggak seperti itu kan Pak. iya. Giliran profit kecil, giliran loss gede gitu ya. Mm-mm. Yes. Oke, oke.